Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada maghrib yang berbahagia ini Allah berikan kelapangan waktu kepada kita, berikan kesehatan, kesempatan sehingga dapatlah kening kita ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk bahwa kita adalah hambanya. Kita dapat melaksanakan salat di awal waktu secara berjamaah di masjid yang mulia ini sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sekitar 4 pekan kita tidak melaksanakan tausiah yang berhubungan dengan bab amalan hati karena ada satu musibah yang menimpa kami. Sidang jamaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa pekan yang telah lewat kita telah membahas tentang tawakal, yaitu satu sikap yang dimiliki oleh seorang muslim setelah dia melakukan satu usaha dengan sungguh-sungguh, kemudian dia kembalikan usaha itu semua, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikan keputusan atas segala usahanya itu. Sebagaimana hadis yang sudah pernah kita bahas, hadis tentang burung, sekiranya seorang hamba bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, yang mana burung itu pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Sedang jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita lihat beberapa hal yang sebenarnya sikap ini adalah sikap yang tidak sesuai dengan tawakal itu sendiri. Tawakal adalah sebuah sikap amalan hati, tapi sikap-sikap yang ditunjukkan ini tidak menunjukkan seorang hamba itu tawakal. Yang pertama sekali adalah percaya kepada ramalan-ramalan. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini sesuatu tidak jadi kita lakukan, sesuatu jadi kita lakukan karena ramalan-ramalan. Di sebagian orang percaya bahwa kalau kupu-kupu masuk ke rumahnya, tandanya akan datang tamu. Padahal tidak ada urusan tamu dengan kupu-kupu. Selama rumah orang itu di tengah hutan atau di desa banyak bunga-bunga, maka kupu-kupu akan datang. Tamu belum tentu datang. Tamunya ya kupu-kupu tadi. Tapi kalau rumahnya di Penayung, ya, rumahnya di kota, tidak ada bunga, tidak ada kupu-kupu, tapi rumahnya adalah warung kopi. Enggak pernah warung kopi itu masuk kupu-kupu, tapi tamu terus datang silih berganti. Ini contoh saja bagaimana orang percaya kepada hal seperti itu. Masyarakat Arab dulu kalau mau pergi ke satu tempat melepaskan seekor burung. Kalau burungnya ke arah Syam, mereka ke Syam. Kalau burungnya ke Yaman, mereka ke Yaman. Kalau burungnya ke arah Mesir, mereka ke Mesir. Syria ke Syria. Ini menunjukkan apa? Mereka percaya kepada burung. Kalau ada burung yang berputar-putar di suatu tempat, tanda-tanda di situ ada kematian. Di tempat saya di Lamborghini itu ada pohon besar. Sementara ini pohon yang paling besar di Banda Aceh termasuk pohon ini, karena posisinya di dekat pantai, maka banyak elang di situ. Elang sampai beranak pinak di sana. Maka apa yang akan terjadi? Di sekitar kami banyak sekali burung-burung burung elang terbang dan menuki berteriak-teriak. Tidak ada kehubungan dengan kematian seseorang daripada adanya burung yang terbang. Di pantai barat selatan, kalau ada orang yang melintasi perjalanan dan tiba-tiba melintas kura-kura di depannya, berarti akan ada bahaya kecil. Tapi kalau yang melintas itu biawak, ini bahayanya lebih besar. Tapi kalau yang melintasnya ular, perjalanan harus dibatalkan. Kenapa? Karena akan ada bahaya besar. Selama kita melewati daerah hutan, pasti ada ular. Enggak lewat depan kita, mungkin waktu tidak ada kita tadi. Tapi cobalah lewat ke Darussalam. Langkah sekali akan ada ular yang melintasi jalan Tekunya Arif, karena memang bukan tempat populasinya ular di situ. Tapi itulah manusia membuat tanda-tandanya karena ramalan-ramalan. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau akan berperang. Maka datanglah seorang tukang ramah, berkata kepadanya, kedudukan bintang kalajengking sekarang seperti ini, maka seharusnya kamu tidak pergi. Ali radhiyallahu an tetap melanjutkan perjalanannya dan tetap berperang, dan beliau memperoleh kemenangan.
Jadi sikap percaya kepada hal-hal yang seperti itu dalam akidah disebut dengan tayur. Tayur ini diambil dari kata tayir karena awalnya adalah burung, kemudian berkembang kepada persoalan kupu-kupu, ular, biawak dan segala macam, berkembang kepada binatang-binatang lainnya. Tapi ingat, ini tidak boleh juga kita lepaskan sama sekali. Apabila gunung ingin meletus, maka hewan-hewan yang ada di puncak gunung akan turun. Ini sudah dibuktikan dengan pengetahuan. Ini bukan persoalan percaya. Apabila di laut terjadi pergolakan, maka burung-burung camar yang ada di laut mereka akan mengungsi. Karena akan ada ombak besar yang akan menghantam batu karang tempat mereka singgah. Maka ini juga jangan dianggap sepele. Apabila semut-semut telah keluar dari dalam tanah, hewan-hewan keluar dari dalam tanah, ini tanda-tanda akan terjadi banjir. Ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan lewat binatang-binatang. Tapi bukan macam kupu-kupu tadi, bukan macam ular tadi. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak jadi naik pesawat gara-gara tempat duduknya nomor 13. Subhanallah. Enggak ada kursi pesawat nomor 13. Artinya maskapai pun percaya itu. Coba cek, ada enggak Garuda punya nomor 13? Enggak punya, Lion punya nomor 13. Kok bisa maskapai besar pun percaya pada angka sial? Angka 13 ini memang unik. Kalau kita ke Jogja dan sebahagian Jawa Tengah, itu kamar nomor 13 enggak boleh diduduki, diduduki. Enggak boleh kita sewa. Dan di kamar itu ditaruh sesajen-sesajen. Kamar Nyi Loro Kidul, kamarnya Ratu Pantai Selatan. Sudahlah mereka seperti itu, janganlah sampai kita pun seperti itu. Enggak ada hubungan dengan angka. Jangan sampai nanti karena banyaknya anak kita lahir anak nomor 13, kita bilanglah ini anak sial ini. Ada partai politik hari ini dapat partai nomor 13, ini partai sial ini. Pas kita misalnya mau ngetes segala sesuatu, ikut tes dapat nomor 13, udahlah enggak usah ikut tes lagi, aku pasti sial gara-gara nomor 13. Ini kelewatan sekali. Tidak sesuai dengan sikap tawakal yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Sikap kedua adalah sikap pesimis. Sebenarnya bukan pesimis saja, ini malas. Banyak sekali kita temukan orang-orang yang tidak bekerja. Misalnya orang-orang yang sudah tamat kuliah, kemudian tinggal dengan orang tuanya, tinggal dengan saudaranya, lantas tidak bekerja. Kemudian mengatakan, aku tawakal kepada Allah. Ini enggak terpenuhi syarat tawakal. Syarat tawakal seperti burung tadi, terbang dulu. Sudah terbang, baru sudah berusaha, baru ada jawaban dari Allah. Syarat tawakal cangkul tanah dulu, tanam ubi dulu, baru tawakal. Dan untuk zaman sekarang tidak cukup tongkat kayu dilempar jadi tanaman, harus disiram, harus dipupuk. Karena kondisi tanah hari ini unsur haranya sudah berkurang, tanah sekarang sudah rusak. Ini lemparkan ayam di kolam, kemudian tidak pernah ditengok, 3 bulan kemudian tengok, kira-kira lele saya sudah besar atau enggak. Ini tawakalnya tidak sempurna. Harus dikasih pelet, harus dikasih obat, harus diperiksa dulu. Kalau sempat kolamnya enggak kita periksa, lelenya dimakan sama bace, lelenya dimakan sama mujair, ya habislah. Ini tawakal yang salah, ini sikap yang salah. Tetapi ada orang-orang yang seolah-olah semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dosen-dosen misalnya, kami kebetulan dosen ini masa EKD ini, evaluasi kinerja. Allah, aku enggak maulah usul-usul ini evaluasi kerja. Kalau Allah mau kasih ya udah. Atau kawan-kawan yang sedang ikut pendidikan dosen dokter spesialis, udahlah kalau aku enggak datang, kalau Allah mau jadikan jadi juga. Enggak bisa seperti itu. Harus masuk secara rajin, mengikuti dokter senior secara rajin, mengikuti latihan secara rajin, baru kemudian tawakal. Nah, sidang jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, semoga sikap-sikap seperti ini kita tanamkan, jangan kita sandarkan kepada tawakal padahal kita sendiri yang pemalas. Sisi lain seperti yang disebutkan di awal tadi, tawakal itu adalah betul-betul menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Kepada Allah lah kita memohon, kepada Allah lah kita bergantung. Dan kadang-kadang memang ada ulama yang memperbedakan ketika antara
isti'anah, antara minta tolong kepada Allah dengan tawakal itu sendiri. Menurut sebahagian ulama, bertawakal itu lebih luas pemahamannya, lebih luas cakupannya daripada isti'anah, daripada minta tolong kepada Allah. Oleh karenanya semua sikap ini adalah amalan hati. Marilah kita sebagai seorang muslim gantungkanlah segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melupakan penyebab-penyebab keduniaan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.